Oke, di video kali ini saya ingin membahas ketika teman-teman itu usaha teman-teman itu omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar di tahun berjalan. Nah, gimana untuk ketentuan PPN-nya dari mulai kapan teman-teman itu maksimal itu mengajukan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak dan kapan teman-teman itu harus sudah memungut PPN gitu ya, teman-teman. Oke, di sini di dasar aturannya itu ada di PMK 164 tahun 2023 ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman detailnya bisa dibuka sendiri. Yang pertama itu yang ingin saya bahas, kapan teman-teman itu sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Di PMK 164 tahun 2023 dijelaskan bahwa teman-teman itu wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak itu maksimal di akhir tahun buku, teman-teman. Jadi akhir tahun buku ini beda dengan akhir tahun kalender ya. Kalau akhir tahun kalender itu kan dari Januari sampai dengan Desember. Tapi kalau akhir tahun buku bisa jadi akhir tahun bukunya itu April sampai dengan Maret, Juni sampai dengan Mei. Nah, itu variatif ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Cuman yang kita bicarakan di sini adalah anggaplah tahun bukunya itu dari Januari sampai dengan Desember. Lalu kapan dia batas maksimalnya itu untuk dikukuhkan menjadi seorang pengusaha kena pajak? Nah, di peraturan tersebut dijelaskan bahwa batas maksimalnya itu adalah akhir tahun buku, teman-teman. Jadi kalau dicontoh di PMK tersebut, kalau misalnya di Agustus omset teman-teman itu sudah lebih dari 4,8 M, maka maksimal itu 31 Desember itu teman-teman itu sudah wajib untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dan sehingga di Januari tahun berikutnya itu teman-teman itu sudah mulai melapor, menyetorkan itu untuk PPN masa Januari di tahun berikutnya, teman-teman. Nah, apakah teman-teman itu bisa diajukan lebih cepat? Bisa, teman-teman. Jadi kalau tadi di Agustus itu teman-teman itu sudah lebih dari 4,8 M, maka dari September, Oktober, November, Desember itu opsional, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dan teman-teman secara spesifik menyebutkan bahwa ingin dikukuhkan atau mulai memungut PPN dari bulan dari bulan Oktober, itu bisa, teman-teman. Jadi opsional itu September, Oktober, November, Desember. Tapi kalau 1 Januari itu teman-teman itu sudah wajib karena itu batas maksimalnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau November itu bisa saja. Asalkan ketika teman-teman mengajukan itu teman-teman menyebutkan secara spesifik ke KPP terdaftar teman-teman kapan teman-teman itu ingin dikukuhkan. Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman itu harus perhatikan batas maksimal pelaporan teman-teman untuk menjadi PKP gitu, teman-teman. Kalau tadi 1 Januari, jangan sampai lewat dari 1 Januari. Kenapa? Ketika teman-teman itu tahun berikutnya itu tidak mengajukan untuk dikukuhkan untuk mengajukan PKP, maka misalnya teman-teman di tahun berikutnya itu sampai dengan Oktober itu teman-teman itu belum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, tapi si KPP itu melihat bahwa teman-teman itu harus dikukuhkan sebagai PKP karena sudah lebih dari 4,8 M di tahun lalu. Maka KPP itu atau DJP itu berhak untuk mengukuhkan teman-teman itu menjadi PKP secara jabatan, teman-teman. Apa dampaknya ketika teman-teman itu dikukuhkan secara jabatan? Maka teman-teman itu nanti dari Januari sampai dengan September di tahun berikutnya yang seharusnya teman-teman itu sudah mengajukan untuk dikukuhkan tapi teman-teman tidak mengajukan dan sehingga dikukuhkan secara jabatan. Nah, KPP itu atau DJP itu berhak untuk menagihkan PPN itu dari Januari sampai dengan September karena dikukuhkan di bulan Oktober ya. Dan bulan Oktober itu kan teman-teman sudah harus memungut PPN gitu ya. Jadi Januari sampai dengan September itu teman-teman itu bisa ditagihkan. Nah, ini sangat bahaya ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan batas maksimalnya, jangan sampai melewati batas maksimal waktu yang ditetapkan oleh PMK 164 tahun 2023 tersebut. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Dan jangan lupa follow untuk informasi pajak lainnya. Terima kasih.